Halo guys, welcome back to my channel Astomas Travel Vlog, traveling asik dan informatif. Di belakangku adalah surganya Tegal. Namanya Rumah Angsa. Buat kalian yang mau cari tempat camping seru, banyak opsi properti, pemandangannya indah, cocok untuk keluarga ataupun gathering kantor. Disinilah tempatnya guys. Banyak hal yang akan kita lakukan di sini, seperti trekking, susur kali putih, dan aktivitas camping tentunya. Nah, penasaran? Tonton terus ya. Aku bakal kasih kalian info selengkapnya. Check this out. Ini gampang banget kalau dari Jakarta, kalian bisa lurus aja sampai ke Gerbang Suci. Tiket weekend kalau nggak salah 20.000 per orang. Beli deh, lagi. Dewasanya aja 40. Ya kan, ya kan. Tiketnya karena ini weekend ya, jadi kita cuma kehitung 2 orang, 20.000 per orang jadi 40.000. Yang anak-anak ini 2 orang nggak dihitung. Nah, rutenya kita lurus ya, sampai nanti di depan ketemu pertigaan. Nah, sini kan ada pertigaan, kalian belok kanan ya. Kalau lurus ke sana itu ke Guci. Kalau ke kanan sini mau ke Guciko, terus Rumah Angsa, ke Pulau Ageng ya, dan daerah Villa juga ada di sini. Di sini guys, ini kan ada pertigaan nih. Kalau ke kiri itu ke Pulau Ageng ya, kita ambil kanan ke arah Rumah Angsa. Ini juga arah ke base camp Permadi yang buat jalur trekking ke Gunung Slamet. Terus saja sampai nanti ketemu pertigaan lagi nih. Ada pelang ya, tulisannya objek wisata Bukit Bintang. Ini kita ke kanan. Nah ini kalian tinggal ngikutin jalan terus aja guys ya. Nah ini dia pelangnya ya, Rumah Angsa. Pelangnya Rumah Angsa, tinggal belok kiri. Akhirnya kita udah sampai di Perpangkis Rumah Angsa. Welcome Rumah Angsa. Kita udah sampai di parkiran motor. Itu di depannya udah kelihatan beberapa glamping. Ada 10 unit kalau nggak salah. Ini ya area parkirnya guys ya, cukup luas. Di sekitarnya juga, wah cantik banget lah, cakep. Begitu masuk udaranya sejuk banget. Untuk tarif parkir motornya gratis. Kalian juga bisa bawa mobil, taruh di samping tenda gitu. Kalau misal kalian bawa tenda sendiri dari rumah. Apalagi kalau kalian punya camper van gitu ya, beli aja paket camper van di sini. Nyewa lahannya saja, kalian bisa camper vanan di Rumah Angsa. Jadi hampir seminggu aku udah booking glamping di Rumah Angsa. Kita mau konfirmasi ulang dulu ke FO ya. Assalamualaikum. Ini lagi rame apa? Lumayan. Weekdays ya, weekend ya. Glamping kita yang sebelah mana? Apa bebas? Tinggal 8. Nanti tinggal pilih berarti. Kira-kira yang view-nya bagus di mana? Paling saran. mau langsung view-nya ke lapangan gini, makanya bisa pilih yang glamping 1-2 sih. Glamping 1-2. Iya. Oh, tulisannya ada glamping 1-2. Iya, Karani. Pelunasannya di awal apa bisa di akhir? mau waktu check out juga nggak apa-apa. Check out aja ya, waktu check out ya. Soalnya ini masih repot bawa barang-barang. Iya. Berarti beberapa peralatan yang mungkin butuh disewa sih. Barangkali kakaknya mau sewa alat, kita mau. Nah, berarti yang dibutuhin itu kompor, nesting, gas, galon air 1. Ada isinya ya? Nggak cuma galonnya. Kayu bakar. Ya ini dia katalognya di Rumah Angsa guys ya. Ada paket motocam. Jadi kan kalau misalnya anak motor bisa banget pakai paket motocam. Kalau yang punya camper van bisa juga. Terus mau yang ini pakai kabin bisa 250 untuk 2 orang. Nah, ini yang glampingnya ada 10 unit. Hari ini yang kepake udah 2 unit, tinggal 8 unit. Nanti kita pilih yang paling bagus view-nya. Kalau ini yang tenda-tenda. Tenda itu rate-nya di 100 sampai 250 ya. Per tenda. Makasih Mbak ya. Iya diantar. Sama-sama. Yuk Kak. Tempatnya bagus banget nih guys. Lapang, luas. Pelong lah. Ini benar-benar bisa bikin healing. Udah semua Mas. Oh iya. Makasih ya Mas. Izinkannya boleh karaokean soalnya beberapa itu di katalognya itu bisa ada penyewaan musik itu, tapi dibatasin maksimal sampai jam 10 malam.
selebihnya agar bisa silent, biar tidak mengganggu tamu yang lainnya. Ini dia bagian tengahnya di lapangan ya. Ini bisa buat gathering kantor ataupun acara apapun di sini cocok banget pokoknya. Nah, untuk camper van itu bisa di sebelah sana, tenda-tenda juga Kaluna di sebelah sana. Nah, kalau kabinnya di sebelah sana. Di tengah itu udah beberapa berdiri tenda Kaluna. Nah, kita karena bawa anak, jadi lebih pilih glamping guys. Kita nggak mungkin pakai tenda karena repot banget, nanti barangkali ada yang sakit apa gimana gitu ya. Jadi kita ambil amannya, lebih safety, kita ambil glamping. Karena kalau di glamping ini kan udah dapat kasur gitu ya, 2 pack, udah dapat breakfast. Jadi kalau yang nggak pengen ribet, pengen camping dengan keluarga, mending pilih glamping. Cocok. Ini dia glamping kita. Oke, ini kita udah sampai di glampingnya, kita mau persiapan dulu guys ya. Untuk masuk ke rumah angsa, tiketnya 15.000 per orang. Kalian bisa pilih beberapa opsi properti. Opsi pertama adalah tenda Kaluna. Harga tenda 100.000, HTM-nya 15.000 per orang. Kapasitasnya untuk 4 orang dan sudah termasuk include tikar. Opsi kedua, tenda Big Kaluna. Harga tenda 200.000, HTM-nya 15.000 per orang. Kapasitas untuk 6 orang, sudah include tikar. Opsi ketiga, tenda Kaluna Dome. Harga tenda 250.000, HTM-nya 15.000 per orang, kapasitas untuk 8 orang, sudah include tikar. Opsi keempat, Karani Glamping. Harga Karani Glamping di weekday 350.000, di weekend 400.000, kapasitas untuk 4 orang, include HTM 2 pack, tiket renang ke GTA untuk 2 pack, dan breakfast 2 pack. Fasilitas sudah ada twin bed, bantal dan selimut, welcome drink, handuk, listrik, kabel roll, lampu, dan juga amenities. Opsi yang kelima, Kalela Cabin. Harga Kalela Cabin 750.000, kapasitas untuk 2 orang, include HTM 2 pack, tiket run ke GTA 2 pack, breakfast 2 pack, dan fasilitasnya itu udah ada king size bed, bantal dan selimut, handuk dan listrik, toilet pribadi, water heater, dan juga amenities. Ada juga paket lainnya seperti paket prewedding, camper van, ataupun motocamp. Untuk semua tipe glamping dan tenda, di sini itu musola dan toiletnya itu sharing dengan yang lain. Semua opsi properti dikenakan pajak 10%. Jadi total biaya adalah sewa properti, ditambah HTM, ditambah pajak 10%, plus peralatan kalau kalian pengen nyewa peralatan di sini. Tips untuk kalian yang mau camping di sini, pesan jauh-jauh hari karena takutnya rame ya, karena di sini lagi ramenya pengunjung guys. Tips yang kedua, kalau nggak pengen ribet bawa peralatan camping, kalian bisa sewa di sini. Tips yang ketiga, bawa bahan makanan dari rumah guys, karena lumayan kan, bisa lebih irit. Nah, ini dia, kita bawa makanan banyak banget guys. Ada siapin teh, terus kopi ya, ada piring juga kita bawa, ada ini mie goreng, mie rebus juga ada tuh, sama daging selas juga kita bawa. Ini juga ada jajan anak-anak, jadi nanti kalau anak-anak pengen jajan ya, itu kita bawa, ada banyak sini. Kita juga bawa ini makanan tambahan Polri nih, nanti kita review nih dalamnya ada apa aja. Tips yang keempat, kalau kalian pakai tenda di sini, kalian bawa dari rumah kasur lipat guys, karena di tenda cuma disediakan tikar, jadi butuh kasur ya. Kalau kalian nggak pengen ribet ya bisa sewa kasur lipat di sini. Kalau nggak pengen ribet dan ramah untuk anak, kalian bisa pilih yang glamping aja. Udah disediakan 2 bed ukuran single. Tips yang kelima, kalau kalian di sini pakai tenda, itu bawa kabel roll guys, karena kabel roll di sini itu nggak disediakan di tenda, kecuali yang di glamping itu disediakan. Tapi kalau di tenda itu nggak disediakan. Cuma disediakan beberapa colokan, spot-spot colokan gitu ya, stop kontak di area camp. Tips keenam, kalau kalian pengen lebih menikmati suasana, datang ke sini weekday, jangan di weekend. Selain red, harganya lebih murah, terus juga lebih sepi. Tips ketujuh, bawa jaket yang tebal dan juga selimut, karena di sini dingin banget. Kalau aku pribadi, sewa alat di sini tuh seminimal mungkin guys. Jadi selagi bisa bawa dari rumah, bawa dari rumah aja. Kecuali kalau memang nggak ada di rumah, bisa sewa alat di sini. Jadi bisa sehemat mungkin lah. Nah, ini dia makanan tabal Polri. Kita coba review bareng-bareng ya. Aku juga penasaran, beberapa hari lalu saya dikasih sama temen, kayaknya manfaat juga kalau di camping. Oke, kita unboxing langsung. Nah, ini dia, aku udah unboxing guys ya. Jadi memang MTP ini nggak diperjualbelikan ya, khusus Polri, dilarang memperjualbelikan. Ini kebetulan saya dikasih sama teman kemarin-kemarin. Yang pertama ada nasi kotak-kotak ikan. Kita coba buka ya. Cas. Wah, tuh dalamnya tuh. Ini bisa diangetin dulu atau langsung dimakan juga bisa. Ini kayak nasi goreng sih. Yang kedua, ini ada semacam makanan yang dipadatkan.
Ini kalau nggak salah rasanya itu kayak susu dicampur sereal sih. Kita coba satu ya. Aku mau coba makanan yang tadi dipadatkan. Ini guys. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa susunya benar kerasa banget. Susu coklat sama kayak dicampur sereal gitu. Ada serat-serat serealnya. Jadi mungkin makan satu udah kenyang sih ini. Enak. Nah, aku mau coba yang nasi kotak-kotak ikan nih. Kayak nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Dimasak duluan. Enak banget. Ini rasanya benar-benar kayak masih seger sih. Padahal kan makanan siap saji kayak gini ya, disimpan lama, tapi enak. Dimakan enak banget. Terus aku mau coba yang ini. Ini kayak semacam apa sih, biskuit. Tapi ini benar-benar sumpah tebel banget. Tuh. Ya. Tebel banget. Ini kalau makan satu aja udah kenyang kayaknya. Rasanya biskuit original, tanpa ada kayak manis-manisnya, nggak ada. Gurih sih, enak. Terakhir apa nih? Kayak semacam ini buat bakar-bakaran sih, bisa nyala gitu. Kayak ini fungsinya kayak arang. Ya kita coba ya. Nah ini kayak gini. Nanti langsung masukin aja ininya. Udah disediakan korek juga ini. Nah amanin dulu guys biar nggak kebakaran. Dulu aja. Mau makan ini. Ini apa, Mbak? Coklat. Iya itu coklat. Ah kelamaan pakai korek aja, korek gas. Nah ini guys ya, udah nyala tuh. Ini ada apinya, semua lembut banget. Nah ini kelihatan ya. Nah ini bisa buat ngangetin ini si nasinya, nasi kotak ikan. Tinggal taruh di atasnya, set. Nah tunggu sampai matang. Ya udah matang sih, cuma biar anget aja, biar enak dinikmati. Nah ini kita aduk ya. Ini benar-benar tadi rasanya enak banget. Dagingnya kerasa. Daging ikannya tuh kerasa banget. Kayak nasi sama daging itu udah lebur jadi satu rasanya. Ini satu, kamu mau? Nasi ayam bumbu rujak kalau yang ini. Wah, lebih merah tuh. Lebih spicy. Ya lebih spicy. Ada satu lagi guys, nasi Bali daging tuh. Nah kita lagi nunggu matang itu ya. Nanti kita makan bareng buat makan sore. Bau-baunya udah enak ya. Panas sih agak. Oke guys, sekarang udah jam 6. Aku mau sholat. Tapi mau sholatnya di tenda aja, di sini di depan ya. Tapi tetap ambil air wudhunya di musola umum. Nah itu dia musola umumnya guys. Tempat wudhunya ada di belakangnya. Airnya dingin banget. Aku mau sholatnya di sini aja guys, di depan tenda. Jadi suasananya lebih dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Halo, selamat malam. Ini dia guys, momen yang kita tunggu-tunggu. Kita mau bakaran di malam hari, anak-anak udah pada tidur. Kita mau bikin makan apa, chef? Mie capcay beef slice, oke? Mie capcay daging sapi. Nah, pertama-tama kita nyalakan kompornya. Aktifin dulu gasnya ya itu. Terus cetek pol. Sampai pol, tek. Nah, taruh pancinya. Kasih mentega. Mantap. Kayak slice-nya ya. iya. Kita nggak bawa ya. Tapi ini udah enak kok. Ini cukup. Baru pertama kali masak. Mantap banget guys tuh. Bentar aja udah matang. Nanti tinggal dicampur mie sama capcay. Ini chef lulusan mana?
Harpat. Banyak banget nih, mau dimasak semua nih. Kan nggak ada nasi kita. Iya. Proteinnya dari sini. Jadi kita nasinya pakai mie, lauknya pakai daging sapi, plus ini sama nanti dikasih capcay. Kita udah siapin potongan sayuran. Kus, kasihan banget pengen. Nih, doyan gak nih? Nih yang setengah matang nih. Makan. Banyak banget jadinya. Mantap. Sekarang aku mau cobain. Sekarang aku mau cobain pakai sambal tempong. Ini lagi viral banget tapi nasi tempongnya ya dari Bali. Aku mau cobain sambalnya aja. Tadi beli di frozen food guys, tebu. Terus aku mau cobain segini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Wah, enak. Tapi pedas dong, ada bubuk cabenya. Pedas tapi nggak terlalu menurut aku ya. Sekarang kita mau masak mie dulu. Tadi kan udah masak daging untuk toppingnya. Sekarang kita masak mie. Ini gantinya nasi. Iya. Ini dia airnya. Wes. Di sini syahdu banget, cuman jujur aku ada takut ya. Aku takut air, aku takut kegelapan. Aku takut alam pokoknya. Aku takut. Bisa. Takut banget ya. Besok aku mau trekking. Wow, udah mendidih guys. Kita langsung masukin ya. Udah jadi udah matang. Jadi guys. Ayo dong rasain gimana rasanya buatan suami tercinta. Tuh satu lembar kita langsung masukin semua. Akhirnya kepanjangan. Ini kalau gue makan semua kelolotan gue ya. Istri nggak suka capcay sayuran, jadi segini banyaknya buat saya semua. Ini bukan cuma sekedar sayuran guys, jadi ada apa sih daging sapinya juga tuh, iris-irisan. Istri ada panggilan alam, dia nangis, jadi aku sendirian lagi nih makan. Oh mantap kali nih. Ini mie rebus kesukaan aku, cabai rawit ditambah capcay plus daging sapi slice. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anak-anak udah bobo. Udah, alhamdulillah. Tapi kakak masih nyusuk. Jadi aku makan sendirian. Sini udah balik lagi. Soalnya daging sapinya udah masih banyak banget tuh. Habisin pokoknya. Namanya campingnya ajak anak kayak begini guys. Ya kan kita tujuannya buat mengenalkan anak ke cinta alam gitu. Biar Kita pernah ada dapat pengalaman camping lah. Jadi deh. Nah, tapi ungunya udah jadi guys. Tuh. Tapi emang jangan terlalu dekat ya, panas soalnya. Sambil minum coklat panas. Selamat tidur, jangan lupa baca doa. Sampai jumpa besok. Nanti kelamu dulu ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 5:30, aku mau coba trekking ke puncak ya. Sebetulnya aku nggak tahu rute teman-teman. Kalau mau trekking ke puncak dan susur Kali Putih, kalian bisa pakai guiding. Itu bayarnya untuk 4 orang di sini 150.000. Tapi aku mau coba mandiri aja, cari jalan sendiri. Nah, sini ada persimpangan ini. Ke kanan kayaknya ke puncak. Kalau yang kiri Kali Putih. Kayaknya sih. Ini soalnya ada jalur setapak naik guys ya. Sorry penerangannya kurang. Nah, ini dia. Benar-benar sendiri sih. Menuju pos 2. Pos 3.
Puncak Igir Manis. Puncak Igir Manis bukan sekedar destinasi wisata dengan panorama alam indah. Tempat ini menyimpan kisah sejarah panjang, dipercaya menjadi lokasi pertapaan pada masa lampau. Katanya sih, nama Igir Manis berasal dari kata Igir, yang berarti punggung bukit dan manis, yang melambangkan kesejukan dan kenyamanan tempat ini. Menurut informasi, sejak dulu kawasan ini dianggap sakral oleh masyarakat sekitar, sehingga hingga kini nuansa mistis dan spiritual masih terasa kental di setiap sudutnya. Puncak Igir Manis menyimpan banyak fakta unik. Dari ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, pengunjung bisa menikmati sunrise dan juga sunset dalam satu lokasi yang sama, sesuatu yang jarang ditemui di tempat wisata lain. Uniknya lagi, bukit ini sering disebut sebagai negeri di atas awan, karena pada pagi hari kabut tipis menyelimuti lembah, menciptakan suasana seolah kita berada di atas langit. Nah, sekarang aku mau susur Kali Putih, cuman aku nggak tahu jalannya, tapi kita nanti coba tanya-tanya yang lainnya. Dan aku sempat tanya yang di atas sana, cuman sama aja nggak tahu jalan karena mereka juga baru kesini. Ya coba kita nanti cari guys ya. Nah itu area campnya udah kelihatan ya di bawah sana. Selanjutnya kita mau cari rute ke Kali Putih. Jadi dari area camp, kalau semalam kan di sini nih di Igir Manis, kita ke sana. Nah ada plang itu menunjukkan arah ke sungai itu di bawah sini. Kita coba ke sana ya. Nah ini kita melewati rumah induk angsa. Dari sini aku udah lihat tadi arah ini teman-teman. Nah ini ya arah sungai ke Kali Putih sana. Kita coba ke sana ya. Nah ini ada arah lagi nih ke Kali Putih. Nah, ini ada arah lagi. Terus jadi kalau yang puncak Igir Manis ke atas, Kali Putih kita ke bawah. Dari puncak balik ke area camp, baru nanti melewati tadi ya yang base camp angsa atau rumah angsa. Itu baru ada arah ke Kali Putih. Nah ini ada arah lagi ke Kali Putih. Nah dari sini waspada ya, karena di samping kiri udah ada jurang. Jadi harus hati-hati, apalagi kalau bawa keluarga ya, jangan sampai lah. Kalau bawa anak jangan dulu. Ada jembatan-jembatan kayu kayak gini, estetik. Lagi tuh pelang arah ke Sungai Kali Putih. Memang kalau ke Kali Putih ini berarti kita udah keluar dari zona campnya rumah angsa. Aku menemukan ada jejak pohon pinus yang sedang diekstrak getahnya buat dijadikan karet nih. Nah, dibobok itu getahnya meler, langsung ditampung di wadah ini. Nanti kalau udah berapa hari mereka kesini lagi buat ambil getahnya. Nanti ini bisa jadi karet. Sampai sini benar-benar jalannya udah ketutup sama dedaunan. Jadi kalau saran sih kalian bawa sepatu yang lebih safety ya. Kita harus lompat biar nggak kena sarangnya ya. Ada tulisan lagi arah sungai ke arah sana. Because tulisannya kebalik. Nah, aku mau kasih informasi penting guys. Nah, bukan arah ke sana. Tadi ada 3 titik plang yang arahnya kebalik. Itu ternyata arahnya salah. Nanti kalau kalian ngikuti plang yang kebalik ini, kayak muter-muter aja gitu. Nah, jadi sebisa mungkin ikuti plang yang nggak kebalik guys ya. Itu insya Allah ke arah yang benar. Nah dari sini udah kedengeran banget suara aliran sungainya. Tinggal cari jalan buat menuju ke sungai. View-nya bagus banget. Tetap jaga rute guys ya, hati-hati. Nah ini ada pelangnya arah sungai ke Kali Putih. Lanjut. Nah pokoknya patokannya itu kalau mau ke Sungai Putih ini di rumah angsa ya, itu ikutin pelang yang nggak kebalik. Terus ikutin jalur yang memang bisa dilalui, masuk akal lah. Ada jalur bekas setapakan buat manusia gitu. Sama kita harus dengar suara aliran airnya itu paling deket yang di bagian mana. Jadi insya Allah tanpa pemandu nggak akan nyasar guys ya. Udah ada sumber air pak, cuman kalinya belum ketemu nih. Hati. Ini ada pelang lagi ke atas sana. Kenapa ada cabut di sini ya? Oh parah. Ini ada pelang lagi. Jadi rutenya tuh naik turun gitu guys. Gak kayak ke puncak tadi. Kalau camp di balik bukit sana, tadi barusan kita dari atas bukit itu guys, muter sini, baru sampai sini ya. Terus turun lagi ke sana terus kalau ikutin plang. Nah itu udah kelihatan batu-batunya, batu sungainya udah kelihatan tuh. Nah akhirnya sampai juga hidden gemnya di rumah angsa ini. Kayak gini nih batu-batu dari atas sana sampai ke tengah ini juga ada batu besar dan airnya tuh bening banget.
Sungai Kali Putih yang mengalir di kawasan wisata Guci ini ternyata menyimpan sejarah dan cerita unik. Jadi dulu informasinya, sungai ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai aliran air suci yang digunakan untuk membersihkan diri sebelum melakukan ritual di kaki Gunung Slamet. Dari situlah muncul kepercayaan bahwa air Kali Putih ini membawa berkah dan kesehatan. Fakta uniknya, air sungai ini terlihat jernih berwarna putih kehijauan karena mengandung mineral alami yang berasal dari sumber pegunungan. Bahkan, di beberapa titik aliran sungai berpadu dengan uap panas bumi sehingga tercipta kombinasi air hangat dan dingin dalam satu aliran yang jarang ditemukan di tempat lain. Tak heran, banyak pengunjung datang bukan hanya untuk menikmati panorama alamnya, tapi juga merasakan kesegaran dan energi alami dari aliran Kali Putih ini. Ini airnya diminum aja segar banget teman-teman. Dari pagi kita juga belum mandi ya, saya sama istri. Ini istri lagi ngapain juga di glamping nggak tahu. Tapi saya juga mau balik ke glamping ya. Istri barangkali udah nungguin karena voucher breakfast di kantong saku saya ini guys. Klaim breakfast itu bisa di cafe glamping Rumah Angsa. Tapi karena voucher di saya ini, jadi saya harus segera balik ke glamping ya buat breakfast bareng sama keluarga. Overall, menurut aku di sini camp area yang sempurna. Mulai dari suasana yang benar-benar di tengah hutan pinus, bikin suasana healing dapat banget. Jadi nggak usah hiking mountain, kalau sekedar camping sih di sini menurut saya cocok banget guys. Rekomen untuk acara kantor ataupun keluarga, karena kita nggak perlu repot-repot kan. Udah disediakan properti dan semua peralatan camping. Bahkan bisa paket bundling juga. Fasilitasnya pun lengkap, area parkir yang luas, baik parkir motor dan parkir mobil, musola sharing yang nyaman, toiletnya bersih, lingkungan yang terawat bebas dari sampah, karena ada banyak titik mereka nyediain tong sampah, jadi aman dari sampah guys. Dan spot fotonya banyak banget, cocok juga untuk foto pre-wed. Ada aktivitas petualangan seru juga seperti trekking ke puncak Igir Manis dan susur Kali Putih. Bagi yang ingin menikmati makanan dan minum kopi atau wedangan tanpa perlu repot-repot, di sini disediakan kafe yang estetik banget guys. Selain menunya murah, rasanya juga enak. Semua ada di Rumah Angsa Guci ini tertata rapi dan ramah untuk keluarga, pasangan maupun rombongan. Jadi siapkan kamera dan pastikan setiap momennya di sini terekam sempurna guys ya. Untuk informasi selengkapnya dan juga reservasi bisa kalian kepoin di Instagram langsung ya. Itu dia video kita camping seharian di Rumah Angsa Guci bersama keluarga. Menurut aku di sini camping ground udah oke banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung kami terus memberikan informasi seputar wisata yang lainnya. Silahkan tulis di kolom komentar untuk semua kritik dan saran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Astomas Travel Vlog, traveling asik dan informatif. Nah, kita tutup perjalanan kali ini dengan berendam air hangat di GTA Guci.